Kita ke sorotan lain, saudara. Upaya mengurangi dampak kebakaran di TPA Jatiwaringin terus dilakukan oleh pihak terkait. Salah satunya dengan mendirikan posko kesehatan bagi warga. Di hari pertama posko dibuka, 90 warga telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Warga mengeluhkan gangguan pernapasan akibat kebakaran termasuk warga lansia. Biasanya harusnya ada infeksi saluran napas, kalau yang alergi biasa terjadi sesak napas atau asma. Tapi kalau sekarang masih kita pantau yang banyak justru hipertensi, mungkin karena bencana ya, jadi tidur juga berkurang sehingga orang tua terutama itu berdampak ke tensinya yang naik. Proses pemadaman TPA Jatiwaringin masih terus dilakukan tim damkar. Sejumlah titik api mulai terlihat padam. Hingga Kamis malam, petugas gabungan dari Kabupaten Tangerang dan BNPB masih terus melakukan proses pemadaman di TPA Jatiwaringin, Tangerang. Masih ada sejumlah titik api yang diwaspadai. Petugas masih melakukan proses pendinginan di seluruh area TPA. Untuk mengetahui perkembangan terkini dari kebakaran TPA Jatiwaringin, sudah ada jurnalis Kompas TV Ersa Ambarita dan Yanuar Ruslim. Selamat malam, Esa. Bagaimana kondisi di sana? Apa upaya pemadaman yang dilakukan saat ini? Ya, selamat malam Ibrahim dan juga saudara. Sampai sejauh ini sudah masuk dalam proses pendinginan dan pemantauan. Artinya petugas masih bersiaga untuk melihat apakah api ini bisa berkobar dengan intensitas yang tinggi. Tapi saudara, kalau kami perhatikan sejak pukul 9 malam tadi, ini sebenarnya api masih ada menyala di sejumlah titik yang berada di titik tengah, ini khususnya yang menyala dengan intensitas yang masih kecil. Jadi petugas masih memantau. Karena biasanya kalau pada malam hari ini apabila angin kencang, maka tidak menutup kemungkinan pemadaman akan dilakukan dari petugas maupun dari pihak damkar. Dan kalau kami lihat meskipun apinya masih menyala, artinya masih dilakukan pemantauan 1 kali 24 jam untuk melihat apakah apinya ini bisa merambat sampai nanti mendekat ke arah jalan. Karena kalau saya berdiri tidak jauh dari TPA, ini untuk jalan sebenarnya sudah tidak ada kepulan asap yang sampai ke jalan, hanya fokus berada di belakang saya kalau pada malam hari ini. Nah, sebenarnya ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh petugas maupun damkar selama melakukan pemadaman ini, karena kurang lebih 3 hari pasca ditemukannya di hari pertama, di mana dimulai dengan adanya akses jalan yang terbatas. Kita ketahui bahwa ini berada di tengah TPA-nya, mengharuskan petugas harus membuka jalan terlebih dahulu menggunakan eskavator ataupun alat berat, kemudian barulah bisa melakukan penyiraman. Ini kalau usaha yang dilakukan di darat. Kemudian juga ini dikarenakan bahwa material dari sampah ini mengandung metana sehingga sangat mudah terbakar, mudah merambat, dan ini juga dipengaruhi oleh faktor cuaca seperti angin dan kemarau ya. Jadi membuat api ini bisa sewaktu-waktu, bisa dengan intensitas tinggi ini bisa menyala kembali. Nah, upaya-upaya yang dilakukan petugas sebenarnya sudah dilakukan sejak hari pertama pada 1 Juli, di mana dilakukan penyiraman dari darat menggunakan damkar, kemudian juga menggunakan helikopter waterbombing, yang ini untuk helikopter dilakukan pada siang hari. Tapi kalau malam hari ini masih fokus pemantauan, damkar, mobil damkar juga sekitar 7 atau ada kurang lebih 5 ini disiagakan juga. Jadi nanti akan melihat seperti apa nanti api ini, apakah masih merambat lagi. Nah, kalau sejauh ini dari pihak Bupati dari Tangerang atau Bupati Kabupaten Tangerang ini sudah menyebut kalau ini masuk dalam tanggap darurat, artinya ini akan berlangsung selama 14 hari atau 2 minggu. Jadi nanti akan melihat seperti apa update terbarunya. Nah, kalau kami perhatikan juga Ibrahim dan juga saudara, sebenarnya untuk pergerakan masyarakat yang ke sini masih seperti biasa, tapi diminimalisir. Jadi artinya apabila masyarakat lewat, pengendara ini ada beberapa kali petugas memberikan masker. Kemudian juga kami sempat tanyakan kepada warga, apakah masih ada truk-truk pembuang sampah yang beraktivitas. Ini dikatakan atau disebut kalau beberapa hari ini sudah tidak ada lagi, kemudian pergerakan juga dibatasi. Jadi fokus untuk memadamkan. Ketahui juga
warga yang terdampak ini, khususnya sebenarnya terdampak itu adalah Desa Tanjakan Mekar, Kabupaten Tangerang. Jadi mereka sudah mengungsi beberapa waktu lalu, ada kurang lebih 60 orang yang mengungsi, kemudian juga berbagai bantuan juga sudah diberikan kepada mereka nanti sampai waktu yang belum ditentukan, karena sekali lagi ini sudah masuk dalam waktu tanggap darurat. Nah, mengenai hal ini dari petugas, polisi juga mengimbau agar masyarakat ini tidak beraktivitas di sekitar lokasi. Karena apa? Karena tentunya ini sangat bahaya bagi kesehatan. Kalaupun harus beraktivitas atau melewati jalan yang berada di sini, ini ada baiknya menggunakan masker karena tentunya ini berbahaya sekali untuk pernapasan. Nah, kalau kami perhatikan juga Ibrahim dan juga saudara, sebenarnya ada beberapa posko yang didirikan di sini, tidak jauh dari lokasi, tapi ada juga satu posko untuk petugas, untuk BNPB, untuk dari Damkar dan polisi yang disiagakan untuk apabila nanti melihat pergerakan atau dari api seperti apa, apakah akan merambat dengan intensitas tinggi, maka akan terus dilakukan proses pendinginan maupun juga pemadaman dari api yang berada di TPA Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang ini. Ibrahim. Ersa, sedikit, apakah dilakukan lokalisir api di sana agar tidak semakin luas dampak kebakarannya? Iya, ini sejak sore dilakukan Ibrahim, lokalisir api sudah dilakukan oleh petugas, tapi kalau tadi kami tanyakan juga ini sebenarnya masih sekarang adalah fokus pada pendinginan dan pemantauan. Karena tadi kami juga sempat tanyakan kepada warga, biasanya pada jam-jam berapa api ini bisa sewaktu-waktu dalam intensitas tinggi. Ini karena disebutkan pada malam hari, karena biasanya pada malam hari ini angin kencang kemudian bisa membakar begitu ya material-material yang berada di belakang saya. Tapi kalau sekarang ini lebih terkendali, lebih ada peningkatan disampaikan oleh warga jika dibandingkan pada hari kemarin yang sempat apinya tinggi dengan intensitas tinggi, maksud kami, kemudian juga untuk kepulan asap ini bisa sampai menyelimuti ke arah jalan. Tapi kalau pada malam hari ini sudah tidak ada, kemudian juga ini lebih berfokus untuk apinya, ini kobarannya berada di tengah atau tepat berada di belakang saya, karena masih ada beberapa titik yang terbakar, tapi ini masih dalam intensitas yang kecil. Ibrahim. Baik, terima kasih untuk lapornya Ersa Ambarita dan juga Yanuar Ruslim langsung dari TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang.